Vijay. Ya, lanjut lagi. Nanti yang nge-vote ini adalah user yang datang dari ini kan, dari apps ini. User. Dia punya address masing-masing. Punya user A, addressnya 1234. User B, addressnya sekian gitu kan. Screen share-nya belum, Pak? Oh ya. Oh, bentar. Ini jadi disimpan di aplikasi ini. Berapa address user A, address blockchain-nya berapa gitu kan. User B address-nya berapa gitu ya. Nah, jadi ini dia bahasa add voter ini. Jadi kan di sini ada proses registrasi nih. Registrasi voter. Registrasi atau daftar ulang voter. Dan di sini mungkin udah ada DB lama ya. Tapi belum ada ID blockchain-nya kan. Nah, jadi nanti pas registrasi atau re-registrasi ini harus menjalankan add voter, meng-create account di sini, dapat nanti account ID-nya, sama secret key-nya ini perlu nih. Account ID sama secret key masuk ke DB sini, DB lokal sini. Nah, karena nanti dipakai nih account ID sama secret key ini dipakai untuk pada saat vote. Nah, gitu. Nah, kalau secara Python-nya gini. Saya share itunya, GitHub-nya. Ini election. Nah, jadi untuk ini supaya dia berfungsi menjadi klien dari smart contract nih, di Python atau di Odoo nih. Pertama ada ABI. ABI ini apa saya lupa singkatannya, pokoknya representasi dari smart contract yang udah di deploy. JSON-nya lah kira-kira, JSON-nya si smart contract itu. Mana dia? Nah ini nih. Nah ini nih. Jadi si smart contract ini ada ABI-nya gitu. Apa saya lupa singkatan itu. Ada ABI sama ada bytecode. Untuk Python kita copy yang ABI ini. Isinya tuh kayak gini. Deklarasi aja sih sebenarnya. Constant vote ya. Ini satu nih. Vote itu adalah function, inputnya ini parameternya, outputnya nggak ada, variable false. Terus candidate count adalah function, outputnya apa, inputnya apa gitu. Deklarasi nama-nama fungsi lah ya. Nama fungsi. Nah, gitu. Nah, itu ditaruh di Python-nya ini. Taruh di Python-nya. Pertama import dulu Web3, CSS kalau perlu ya. Nah, Web3 sih yang paling penting. Jadi ada modul Python namanya Web3. Ini saya 2 record ya. Oke. Ini ABI-nya tadi saya copy ke sini. Nah, udah gitu yang paling penting kontrak address itu dapat dari sini tadi. Setelah di deploy dapat address-nya nih. Nah, ini. Kontrak address ini. Copy. Masukin ke sini. Ini copy paste ke sini ya. Nah, ini saya buat simulasi 2 akun. Tadi untuk ngetes. Akun 1 sama akun 2 yang ada di sini. Saya copy-in. Tapi langsung saya copy sama ininya, private-nya. Public-nya ini, private-nya ini. Public ini, private ini. Udah. Chain ID kalau testnet BSC 97. Nah, ini address yang tadi. Address yang ada di sini tadi. Ya kan? Nanti perlu, karena si Python-nya perlu connect ke sini nih. Nah, ini. Ini. RPC URL sama chain ID namanya. 97. 97 itu kalau testnet ya 97. Udah. Ini address-nya. Nah, udah initiate lah si itunya si ininya nih, address ini. Web3 client ke address ini gitu. Udah. Nah, apakah connected, printkan. Ini tadi saya ngetes create account ini udah bisa nih.
Ini kalau mau create account tadi, jadi secara API nanti, secara apa namanya, secara bukan di smart contract ya, nge-create account ya. Jadi nanti ada fungsi add voter, ini langsung si Web3-nya nge-add voter ke BSC gitu, lewat fungsi ini. Nah, ini udah bisa tadi. Web3 ETH account create, jadi bukan memanggil smart contract ya, langsung tembak ke ETH-nya. Oke, kemudian nah ini mengconvert address string ini menjadi address to checksum address ya, checksum address yang dipakai yang checksum address. Private key yang dipakai ada private key 1 ini, dan ini cara manggil misalnya. Pertama ini dulu instantiate smart contract-nya dulu. Caranya kayak gini. Web3 ETH contract address adalah address contract yang ini tadi. Instantiate di sini secara Python-nya. ABI-nya adalah ABI ini yang tadi. Nah, udah gini cara menginstantiate smart contract di Python-nya. Gini caranya. Nah, begitu udah muncul nih kontrak ini, bisa dipanggil-panggil lah dia. Contract, functions, candidate counts, call. Nah, ini ada. Caranya gini. Kita manggil candidate counts ini tadi, fungsi ini nih. Fungsi ini terpanggil. Secara Python-nya kayak gini. Terus cara manggil candidates yang nomor 1. Contract, function, candidate 1, call. Nah, ada istilahnya nonce number only once untuk si account ini. Istilah blockchain-nya. Nah, terus saya mau tahu juga gas price saat ini berapa gitu. Gas price itu yang fee-nya tadi tuh. Tadi, Gas price. buat validate-nya. Ya. Sekedar untuk print out aja. Nah, yang paling penting ini cara memanggil fungsi vote itu. Contract function vote build transaction pada chain ID sekian, gasnya sekian, maksimum ini maksimum. Gas price-nya sama kita itu, Pak. Ya, gas price-nya adalah yang ini tadi. Gas price-nya. Current gas price. Terus dia perlu nonce. Nonce itu diambil dari yang tadi. Get transaction count untuk si account ini. Itu yang namanya nonce. Nah, udah itu, ini harus di sign transaction. Jadi transaksi ini di sign pakai private key orang ini tadi, siapa yang mau ngevote tadi, si private 1 atau private 2 gitu, akun 1 apa akun 2. Jadi siapa yang mau ngevote, dialah yang nge-sign ini. Makanya kita perlu private key tadi untuk nge-sign suatu transaksi. Transaksi apa? Transaksi vote gitu. Nah, kan? Udah itu dapatlah hash transaksinya. Hash transaksi secara blockchain-nya. Udah itu dapat receipt. Receipt itu ya tanda bukti transaksi udah masuk ke blockchain gitu. Nah, ini deh. Ini kalau saya jalanin nah kayak gini. Udah connect deh nih, connect. Candidates count berapa? Kandidatnya yang satu ini nonce-nya dia 24. Gas price saat ini sekian. Sekian ini satuannya gigaway bagi 9. Bagi 9 digit. Sekian 10 berarti. 10 gigaway. Nah, itu yang tadi tuh. Yang 0,0 berapa BNB tadi. Ya. Kalau di sini satuannya GWay. Nah, dan itu ini yang apa namanya? Gas free itu dibebanin ke footer atau ke akun yang tadi, Pak? Ke yang ngevote ya. Ke yang ngevote. Nah, ke yang ngevote. Yang private kita di itu. Oke. Berarti nanti setiap footer dia punya public sama private key itu, Pak? Bisa seperti itu. Bisa juga atas nama satu akun aja.
Oh, atas Jadi nama satu akun aja yang kita kasih BNB banyak, dia nanti yang apa namanya vote-nya. vote gitu. Tapi berarti strukturnya perlu kita definisi lagi karena vote ini atas nama satu address ya. Akunnya. Oh, Nah, ada. nih kayak Oh. gini, sender. Nanti sendernya sama semua kalau gitu. Sender Ya sama kan? semua. Nah, berarti harus ditambah satu parameter lagi. Siapa nih atas nama siapa gitu kan? Iya, si footernya ya. Orang aslinya berarti Orang aslinya. bisa jadi ini nggak perlu diregister di sini. Bisa jadi nggak perlu diregister di sini si apa orang-orang ini nih. Cukup mungkin nomor KTP-nya aja atau apalah unique ID-nya aja yang kita taruhkan di fungsi vote ini. Nah, yang nge-sign itu satu akun aja di sini. Ya, mungkin nanti arahnya kayak gitu sih sebenarnya. Ini contohnya nih satu akun dia nge-vote satu-satu. Satunya. Ya. Udah, ini resipnya. Bentar. Ya udah, ini terakhir ini. Oke, dicek-cek dulu ya. Pelajari dulu, Pak. Pelajari dulu ya. Nah, pelajari dulu. Kamu tes aja di Remix ini gimana caranya. Sebenarnya ngedeploy. Udah tuh. Nanti URL-nya mungkin Pak minta git URL Ya, sama nanti saya siapin. Oke. Okay. Ya udah itu dulu bentar. Ya, oke Pak. Oke. Assalamualaikum. Ya.